Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihi al-minnah lamma dafa'a anhum kaida asy-syaitani wa fannah ورد عمله وخيب ظنه إذ جعل الصوم حسنا لأوليائه وجنه وفتح لهم به أبواب الجنة وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة وأن بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قسم خصمها قوة المنة والصلاة على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد قائد الخلق وموحد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الآراء الثاقبة والعقول المرجحنة وسلم تسليما كثيرا وبعد. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Mungkin pertemuan ini terakhir mengenai rahasia puasa, mudah-mudahan bisa selesai hari ini, dan nanti selanjutnya terserah, nanti kita kasih pilihan mau baca rahasia zakat atau tentang pintu masuknya syaitan atau kemuliaan lapar dan bahaya kenyang. Nanti ada tiga nanti pilihannya, silahkan nanti dipikir-pikir, Pak. Jadi setelah puasa ini Bapak mau membahas apa? Mau membahas rahasia zakat atau tentang cara-caranya syaitan masuk ke dalam tubuh, atau yang ketiga tentang manfaat lapar dan bahaya kenyang. Bagus semua kayaknya, tapi jangan dipilih semua, ntar nggak kelar nanti. Kemarin kita sampai di yang kelima ya, jadi saya ulangi lagi. Puasa orang khusus atau puasa khusus ini ada 6 yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama menjaga atau ghaddul basar, menjaga pandangan mata. Jadi melihat apapun, sekecil apapun yang Allah kagak ridho, batal puasanya. 2, lidah, ngomongin apapun, ghibah ya, dusta ya, namimah ya, fuhsyah ya, husumah ya, mira, semua yang dilarang oleh Allah tuh merusak puasa, bahkan bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena yang logikanya sederhana ya, cara berpikirnya sederhana. Kalau yang halal saja membatalkan puasa, yaitu makan, apalagi menggibah, menggunjing, berbohong atau marahin orang, itu kan dilarang loh. Kalau yang halal aja batal, apalagi yang haram. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga menjaga pendengaran. Telinga juga harus puasa. Jadi pertama puasa mata, kedua puasa mulut, yang ketiga puasa kuping. Baik mendengarkan langsung atau mendengarkan di handphone, di televisi dan seterusnya. Yang keempat menjaga atau puasa anggota badan yang lain seperti tangan, kaki. Nah, yang kelima terakhir kita bahas kemarin adalah ini yang sebetulnya sering kita lakukan, tapi ini lebih dalam ya. Jadi puasa perut
tapi termasuk saat buka puasa. Jadi menjaga perut dari yang halal. Makanya bahasanya kemarin alla yastakthira minat ta'amil halali. Di halaman yang kelima itu, halaman 114 paling bawah. Saya ulangi dikit ya. Alla yastakthira minat ta'amil halali waqtal iftari bihaitsu yamtali'u jawfuhu. Jadi nggak boleh memperbanyak makan meskipun itu halal dan meskipun saat buka puasa, sampai bihaitsu yamtali'u jawfuhu, sampai memenuhi perutnya. Jadi bukan halalnya, bukan waktu iftarnya, tapi yang dilarang itu penuhnya. Jadi halal memang, tapi karena penuh. Nah, hadisnya kemarin kita sudah bahas ya. Enggak ada yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala selain perut yang penuh dengan makanan, meskipun itu makanan yang halal. Ini agak repot nih. Nah, kita mau lanjut di halaman 115 paragraf kedua. Sebelum kita masuk yang ke-6, ini ada pentingnya. 115 paragraf yang kedua, farauhus shaumi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini, Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu wa nawwara dariha wa jami'il malaikati muqarrabin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wal ulama'il alimin musannifina al-mufassirin wa rasulul hujjatul islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad sallallahu alaihi qaddasallahu sirrahu syu'lillahi lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال faruhus shaumi, ruhnya puasa atau isi dari puasa itu, wasirruhu, dan rahasianya. Ini rahasia puasa. Apa rahasia puasa itu? Apa ruhnya puasa itu? Tad'iful qawi atau tadwiful qawi allati hiya wasailus syaitani fil qudi ila syururi, melemahkan kekuatan. Jadi rahasia puasa adalah melemahkan kekuatan. Dia bisa al-quwa, tadwiful quwa atau tadwiful qiwa. Bisa dibaca dua ya, quwa atau qiwa, artinya kekuatan. Melemahkan kekuatan, yang kekuatan itu adalah wasailus syaitan, wasilah syaitan, jalannya syaitan. Fil qudi, qud itu bahan bakar ya, yang merupakan bahannya syaitan, ila syururi, kepada keburukan. Jadi syaitan mencelakakan kita lewat kekuatannya berupa syahwat, sementara puasa melemahkan wasilah itu. Jadi kalau diilustrasikan, syaitan masuk ke dalam tubuh kita itu melalui jembatan atau wasail, namanya syahwat.
sementara puasa melumpuhkan jembatan itu. Ya kan? Jadi sebetulnya puasa itu mencegah syaitan karena jembatannya dirobohkan ya. Syahwat makan minum itu kan dilumpuhkan saat puasa. Jadi jembatannya dirobohkan. Karena jembatan itulah yang membuat syaitan masuk, dan kalau sudah masuk kita diarahkan atau dibawa kepada jalan keburukan. Walan yahsila dzalika illa bitaqlil, dan kekuatan syahwat itu enggak mungkin bisa dilumpuhkan kecuali dengan mempersedikit makan. Illa bitaqlil, kecuali mempersedikit qutnya itu. Qut ya bahan bakarnya. Apa bahan bakar nafsu? Ya makan itu. Nafsu punya bahan bakar atau qut. Makanya nanti ada ayat waquduhan nasu wal hijar. Bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Nah, qut itu bahan bakar. Nah, qutnya atau bahan bakarnya nafsu ya makan itu. Maka walam yahsila dzalika illa, itu bahan bakar itu enggak bisa, atau nafsu enggak bisa, atau jembatan syaitan enggak bisa lumpuh, enggak bisa kalah kecuali mengurangi bahan bakarnya, yaitu ngurangi makan. Wa huwa an ya'kula akaltahu allati kana ya'kuluha kulla lailatin laulam yasum, yaitu memakan. Jadi yang dimaksud bahan bakar nafsu ini adalah memakan makanan yang dimakan tiap malam, laulam yasum, meskipun tidak puasa. Jadi bahan bakar nafsu makan itu bukan hanya makan siang, tapi makan malam pun itu juga bahan bakar nafsu. Makanya kenapa walaupun malam tetap dikurangin gitu. Jadi tujuan kita puasa siang kan mengurangin kekuatan nafsu, Pak. Nah, malam pun kalau makannya banyak ya nafsu jadi kuat juga. Jadi bukan hanya makanan siang yang memperkuat nafsu, yang makan malam ya sama. Makan malam ya sama. Makanya makan malam itu juga sama bahayanya makan siang sebenarnya. Oh, ini kan agak repot ini. Nah, kalau Ramadan makan siang bahaya nggak? Halo, Pak. Kalau Ramadan makan siang bahaya nggak? Bahaya, Pak. Yang merusak puasa. Dari segi fikihnya merusak puasa, tapi dari segi batinnya ini sama bahayanya makan malam. Maka mestinya makan malam pun nggak bisa, Pak, berlebihan. Cukup ya secukupnya. Tetap dipersedikit. Lagi-lagi ini akan berbahaya bagi yang punya toko masakan Padang. Kalau dengar pengajian ini ya bisa saya disuratin nanti. Ini kalau ustadznya ceramahnya nanti nggak laku nanti masakan Padangnya malam-malam ya. Cukup kurma aja, waduh, itu yang bahasa pesan nasi box itu nanti kurang nanti orderannya. Ya, tapi ya namanya bahayanya tetap disampaikan. Jelas ya. Jadi mengurangi makan meskipun yang malam itu. Karena kalau makanan siang memperkuat nafsu, ya sama malam sama. Fa amma idza jama'a ma ya'kulu dakhwatan ila ma kana ya'kulu lailan falam yantafi'u bi saumihi. Adapun jika
yang dimakan saat siang dipindahkan ke malam. Jadi kalau mengumpulkan, jadi yang biasanya dimakan malam itu dirapel ke malam, dipindahkan ke malam. Falan yantafi'as bisawmi, maka puasa itu nggak ada manfaatnya. Kan hanya mindahin waktu makan doang. Jadi kalau nggak berkurang, jadi yang ditekankan puasa ini, Ramadan ini ngurangin makan, ya gitu. Nah kalau hanya mindahin waktu makan kan nggak berkurang, Pak. Jadi yang porsi siang itu yang 2 piring siang, umpama ya 2 piring siang itu dipindahkan ke malam, jadi buka puasanya atau malamnya jadi 3 piring, itu kan nggak berkurang, Pak. Tetap 3, cuman pindah doang itu. Nah maksudnya puasa itu supaya berkurang. Nah kalau nggak berkurang, manfaatnya apa? Ya gitu aja. Di makan siang itu jangan dipindahkan ke malam, dikurangin. Emang porsinya dihilangin gitu biar berkurang. Jadi siang kurang, hilang, malam tetap normal. Kalau bisa dikurangin lagi. Bukan makan siang dipindah ke malam. Lanjut paragraf berikutnya. Bal minal adabi, termasuk adabnya makan, alla yakthira an-nauma bin nahari hatta yahissa bil ju'i wal atshi. Wah ini agak repot ini. Adab bukan adab puasa ya. Adab makan atau ya adab puasa juga. Jadi adabnya puasa, alla yakthiron nauma bin nahari, tidak memperbanyak tidur di siang hari. Loh, apalagi saat ngaji tidur. Minal adabi, adabnya puasa, alla yakthira, tidak memperbanyak an-nauma, tidur bin nahari, di siang hari. Supaya apa? Hatta yahissa, supaya bisa merasakan bil ju'i wal atshi, lapar dan haus. Loh kalau tidur kan gak lapar, Pak. Ya habis sholat subuh tidur ya sampai asar. Ya selain sholat, waktu sholatnya hilang ya lapar gak terasa. Jadi walaupun kemarin dibahas, loh katanya naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa lah ibadah. Betul ibadah, tapi adabnya kalau mau lebih bagus lagi ya jangan tidur melulu. Kan gak terasa laparnya tidur. Ini ngerjain Allah itu orang tidur tuh ya. Kecuali kalau ngantuk beneran ya nggak kuat lagi ya, daripada maksiat ya lebih baik tidur. Tapi daripada tidur ya lebih baik ibadah gitu loh. Jadi daripada maksiat lebih baik tidur. Maksiat itu ya maksiat ini, maksiat mata, ya maksiat kuping, baca berita-berita yang gak jelas gitu. Ya lebih baik tidur lah. Tapi daripada tidur ibadah lebih baik lagi. Jadi kita naiklah, jangan tidur mulu, pakai ibadah. Wa yastash'ira dha'fal al-quwwah atau al-qiwa. Dan selain merasakan lapar, kita juga harus merasakan lemahnya kekuatan. Jadi perasaan lemas itu harus dirasakan, Pak. Kita biar meresapi dha'fal al-quwwah atau al-qiwa. Karena dengan itu, dengan merasakan lapar, merasakan lemahnya kekuatan, fayasfuwa inda dzalika qalbuhu, hati akan menjadi bersih, wa yastadima fi lailihi qadran min ad-dha'fi hatta yakhiffa alaihi tahajjuduhu
wa auraduhu. Jadi rasa lapar, merasakan kekuatan itu kalau bisa enggak berhenti sampai malam. Jadi kalau siangnya lapar sampai malam, jangan sampai kebalik jadi kenyang. Kalau bisa tetap stabil. Ya kan gak mungkin juga sampai malam masih lapar kan. Ya masa siangnya lapar, malamnya lapar lagi. Ya minimal kagak kenyang lah. Gak sampai kekenyangan. Kenapa harus terus sampai malam? Qadran minad dha'fi hatta yakhifa alaihi tahajjudu, supaya tetap kuat untuk bangun tahajud, supaya ringan untuk bertahajud, wa auraduhu, dan membaca wirid-wirid. Kalau makan kekenyangan, wah itu berat bangun tuh. Di antara yang membuat kita ringan bangun malam itu kalau sebelum tidur nggak kenyang. Coba-cobanya Pak dibuktikan. Jadi makan, tidur saat kenyang dengan tidur saat nggak kenyang itu beda Pak. Kekuatan untuk bangun, ringannya bangun tuh beda sekali. Apalagi kalau agak lapar gitu, tidurnya itu lebih ringan untuk bangun. Makanya Nabi nggak pernah kekenyangan kalau malam, karena itu akan membuat berat bangun malam kalau kekenyangan. Jadi untuk membersihkan qalbu dan meringankan bangun malam. Fa'asa syaitanu alla yahuma ala qalbihi fayanzura ila malakutis sama. Karena kalau kita tidak kenyang, maka bisa jadi syaitan tidak bisa menutup qalbu. Jadi cara syaitan menguasai qalbu dengan cara kenyang. Orang yang kenyang itu dikuasai qalbunya oleh syaitan. Orang yang lapar, kekuatan syaitan akan lumpuh sehingga tidak mampu menguasai hati orang yang lapar. Karena kekuatan syaitan gak ada. Ingat ya, kekuatan syaitan makan minum. Orang yang lapar, syaitannya lemes. Jadi yang lemes Pak, itu sebetulnya syaitan saat kita lapar tuh. Saat kenyang, syaitan kuat, berkuasa. Maka orang yang tidak kenyang, syaitan tidak mampu menguasai kalbunya atau menutup kalbu seseorang. Fayanzura ila malakutis sama, sehingga orang tadi bisa menyaksikan kerajaan langit. Wah, bisa menyaksikan kerajaan langit. Wa lailatul qadri. Nah, ini masuk nih di pembahasan Lailatul Qadar nih. Wa lailatul qadri, dan Lailatul Qadar itu ibaratun, itu ekspresi ya, ibarah itu bentuk ya, penampakan. Anil lailati allati yankashifu fiha syai'un minal malakut. Lailatul Qadar itu malam di mana seseorang itu tersingkap buat dia syai'un minal malakut, sesuatu dari alam malakut. Dengan kata lain, orang yang mampu mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang perutnya tidak penuh kekenyangan. Karena dengan perut kosong, tidak kenyang, itu bisa melihat kerajaan langit. Karena hatinya tidak dibungkus oleh syaitan. Maka Lailatul Qadar adalah malam di mana seseorang tersingkap, artinya bisa melihat kerajaan langit. Mata batinnya terbuka atau mata hatinya terbuka. Orang yang dapat Lailatul Qadar adalah orang yang pada malam itu hatinya terbuka.
bisa merasakan kehadiran Allah, kekuasaan Allah, kerajaan langit. Gimana mau terbuka hati kalau dibungkus oleh syaitan, dan syaitan itu kuat karena sedang kekenyangan. Jadi untuk dapat malam Lailatul Qadar ya jangan kenyang. Ya itulah. Wa huwal muradu biqaulihi ta'ala, itulah yang dimaksud oleh firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Quran pada malam Qadar. Nah, kata beliau al-qadar itu kan selama ini ditakdirkan. Qadar itu takdir. Jadi malam penentuan takdir. Selama ini dimaknai malam Lailatul Qadar itu malam ditetapkannya takdir atau qadar. Tapi di sini maknanya qadar itu kemampuan. Jadi Lailatul Qadar malam kekuatan. Kekuatan untuk menyaksikan kerajaan langit. Dan itu hanya bisa dilakukan, bisa diraih kalau kita tidak ditutupin oleh syaitan. Tidak ditutupin oleh syaitan hanya bisa kita lakukan, capai kalau perut kita tidak kekenyangan atau perut kita lapar. Jelas ya? Jadi perut lapar atau tidak kenyang itu bisa membuat syaitan tidak menutupi hati. Kalau syaitan tidak tertutup, bisa menyaksikan kerajaan langit. Kalau menyaksikan kerajaan langit, berarti saat itulah dinamakan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu bukan hanya melek doang. Melek dan jangan kekenyangan. Karena gimana menyaksikan? Makanya kenapa ya orang kenyang itu pasti bisa dipastikan gak bisa zikir. Cobain aja Pak. Kenyang ambil tasbih, gak bisa Pak, gak bisa. Ya mungkin tasbihnya muter, tapi gak bisa. Dalam itu karena orang kenyang tuh setan tuh gini, setan tuh yo mondar mandir gitu. Gak bisa konsen Pak, hati itu ditutupin terus, dijagain. Oh, mau ngapain kamu? Ngapain kamu? Oh, itu. Jadi yang paling enak zikir itu ya perut lagi normal. Ya kalaupun nggak lapar ya minimal nggak kenyang. Ini panjang sekali pembahasan tentang tidak kenyang ini. Lama-lama nanti jamaah jannati ini pada kurus-kurus. Wa man ja'ala baina qalbihi wa baina sadrihi mikhlatan minat ta'am fahuwa 'indallahi mahjubun. Siapa yang menjadikan perantara antara hati dan dadanya penuh dengan makanan atau perutnya penuh dengan makanan, fahuwa anhu mahjubun, maka dia terhijab dari Allah. Wa man akhla mi'datahu, dan siapa yang kosong perutnya, tidak kenyang, fala yakfihi dzalika li raf'il hijabi ma lam yakhli himmatahu an ghairillahi azza wajal. Jadi tidak bisa terangkat hijab itu kalau perut terisi atau kalau kita sibuk dengan sesuatu selain Allah. Jadi perut yang penuh itu akan sibuk mikirin perut. Jadi aduh gimana ini, gimana nih. Jadi yang dipikirin ya perutnya. Aduh, orang kenyang kan begitu Pak. Gak bisa sibuk dengan Allah, dia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Nah itu gak bisa. Namanya orang yang terhijab. Dan hijab itu tidak bisa terangkat kalau kita sibuk dengan makanan ini, sibuk dengan perut kita. Dengan kata lain, hijab bisa terangkat kalau perut kita tidak kekenyangan. Wadzalika, dan itu huwal amru kulluh, semua itu adalah urusan-urusan akhirat. Ya, makanya
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Jadi Allah menurunkan banyak sekali urusan, dan urusan itu tidak bisa kita capai, tidak bisa kita tahu, tidak bisa kita lihat kalau perut kita kekenyangan. Wa mabda'u jami'u dzalika at-taqlilut ta'am, dan sumber dari semua itu untuk mengetahui umur-umur atau amr itu urusan-urusan akhirat lah, urusan-urusan langit, perkara-perkara langit, kekuasaan Allah. Semua itu tidak bisa kita saksikan kecuali dengan taqlilut ta'am, dengan mempersedikit makan. Wa sayati lahu mazidu bayani fi kitabi at'amati insyaallah taala, dan akan dijelaskan pada pembahasan tersendiri. Ini ada dalam kitab ini ada pembahasan tersendiri tentang lapar. Terserah nanti Bapak mau baca itu enggak? Bahaya kenyang. As-sadisu, yang terakhir, yang keenam, yang jadi itu tadi apa ya, di perut dari makanan halal harus dijaga. Selama ini kan kita bahaya makanan haram, kita harus hati-hati dari makanan. Sebiji nasi kalau haram itu bahaya. Nah, kita naik yang halal pun kalau berlebihan itu bahaya. Siapa yang makan di siang hari akan begini. Sekarang kita ngaji, makan malam pun kalau melewati batas itu menjadi racun. Racun, Pak. Makan kenyang itu racun. Ya terserah Bapak mau percaya mau enggak, ya saya nyampain doang. Saya juga belum tentu mampu ngamalin ini, mah. Ngaji kitab Ihya itu ini, Pak. Ngaji kitab Ihya Ulumuddin itu enggak ada yang selamat. Ya mau kiainya, ustadznya, apalagi jamaahnya kena semua. Karena tingkat berat. Ini papan atas ini, muslim papan atas yang dijelas. As-sadisu, yang terakhir, yang keenam yang harus diperhatikan. Nah, ini agak puncak nih. An yakuna qalbuhu ba'dal iftari mu'allaqan muttariban bainal khaufi war raja'i. Ayakuna qalbuhu, hati orang tadi, orang yang berpuasa itu setelah iftar, ba'dal iftar, setelah buka, jadi setelah lewat puasanya, hati itu harus mu'allaqan matruban, harus was-was ya, harus bergantung terus, harus terus takut, bukan takut ya, harus ya ragu, apa ya, mu'allaqan ini bergantung, jadi enggak merasa aman gitu ya, harus waspada terus. Bainal khaufi war raja, antara khauf dan raja, ini pernah kita bahas ya, antara khauf dan raja, takut dan harap. Jadi takut enggak diterima, tapi juga berharap diterima. Jadi kita berharap puasa kita ini diterima, tapi kita juga harus jangan-jangan enggak diterima. Harus khauf, berharap, tapi kita nggak boleh juga terlalu kepedean. Wah, puasa saya mah pasti diterima. Emang siapa kita? Jangan-jangan enggak, jangan-jangan belum. Ini udah hari ke-16. Jangan-jangan yang 15 ini nggak ada yang diterima satupun. Jadi kita tetap harus waspada, Pak. Was-was. Ini gimana ini, diterima apa enggak gitu. Tapi kita juga harus berharap. Jangan juga, wah ini nggak mungkin diterima, nggak mungkin. Oh saya mah melihat yang diharamkan banyak. Saya mah mikirin selain Allah mah siang malam sibuk ngurusin selain. Nggak mungkin puasa saya diterima. Nggak boleh begitu juga. Karena kita nggak tahu karunia Allah, fadlullahi wasi'. Bisa saja Allah menerima kalau Allah menyayangi kita, mengampuni kelalaian kita. Jadi antara dua itu, takut nggak diterima dan berharap diterima. Idlaisa yadri. Kenapa harus
antara takut dan harap itu idlaisa yadri, karena dia nggak tahu atukubbila saumuhu fahuwa minal muqarrabin aw rudda alaihi fahuwa minal al-mamqutin. Dia nggak tahu apakah puasanya tukubbila saumuhu, apakah puasanya diterima, fahuwa minal muqarrabin, sehingga dia menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, aw rudda alaihi, atau puasanya ditolak, fahuwa minal mamqutin, sehingga dia termasuk orang-orang yang tertolak, yang sia-sia. Kita kan nggak tahu Pak, puasa kita diterima atau ditolak, jangan-jangan. Jadi kita tetap harap, tapi harap-harap cemas ya. Harap-harap cemas. Jangan terlalu yakin. Jangan yakin diterima, jangan juga yakin ditolak. Oh, ini agak repot. Wal yakun kadzalika fi akhir kulli ibadatin yafrugu minha. Dan mestinya kita itu seperti itu setiap melakukan ibadah apapun. Bukan hanya puasa, semua. Ya sholat, mau sedekah, mau haji, umroh, baca Quran. Jadi pas baca Quran, shadaqallahul azim, mikir tuh, ya Allah, kira-kira bacaan saya diterima apa enggak? Jangan-jangan hanya pengen gaya-gayaan aja biar dibilang khotam, biar dibilang khotam 2 kali, 3 kali. Jangan-jangan niat saya itu, ya Allah, mana ini? Jadi tetap harap-harap cemas semua. Faqad ruwiya, ini ada riwayatnya, ada cerita. Faqad ruwiya, diriwayatkan anil Hasani ibni Abil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri, annahu, sesungguhnya Hasan Basri, marra biqaumin yaumal aid, suatu hari raya, pada hari raya kan, kalau hari raya kan berarti puasa udah kelar semuanya, udah selesai Ramadan. Nah, Imam Hasan al-Basri melewati satu kaum pada hari raya itu, wahum yadhakun. Orang-orang ini ketawa-ketawa, ya biasalah hari raya kan, ya namanya hari gembira ya. Hari raya kan harus senang-senang. Ya mungkin ini hari raya berpesta gembira, itu ketawa-ketawa karena hari raya ya, dia berpesta. Faqala, maka Imam Hasan al-Basri berkata, Inna Allah azza wa jalla ja'ala syahra ramadana midmaran li khalqihi yastabiquna fihi li ta'atih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan suci Ramadan midmaran, sebagai tempat berlatih, ya masa pelatihan, tempat berlatih, tempat li khalqihi, untuk hamba-hambanya atau untuk makhluknya, yastabiquna fihi li taati, yang di dalam Ramadan itu mereka berlomba-lomba untuk taat kepada Allah. Jadi kata Imam Al-Basri, Ramadan itu tempat latihan untuk berlomba dalam ketaatan, berlomba dalam kebaikan. Nah, yang namanya lomba, kata beliau, fasabiqa aqwamun fafazu wa takhallafa aqwamun fakhabu. Ada yang menang, yang cepat, fasabiqa, dia cepat, ada kaum yang cepat sehingga dia menang, wa takhallafa aqwam, ada yang lambat itu sehingga dia kalah. Jadi namanya lomba kan gitu. Jadi kata beliau, Ramadan itu tempat berlomba. Nah, namanya lomba kan ada yang cepat menang, ada yang lambat jadi kalah. Fal ajabu kullul ajabi lidhahiki al-la'ibi fil yaumil ladzi faza fihi sabiqun wal musari'un wa khaba fihi al-mabtalun. Kata beliau, yang namanya lomba di mana orang-orang yang cepat jadi menang, yang lambat jadi kalah, dan itu belum diumumkan. Kita belum tahu siapa yang menang, siapa yang kalah.
Mosok udah ketawa-ketawa. Kira-kira masuk akal nggak Pak? Ada lomba nih. Bukan lomba MTQ tingkat marinir, bukan. Lomba tingkat dunia nih, yang Asian Games itu kalah lah, lebih keren lagi. Belum diumumkan Pak, udah ketawa-ketawa. Gimana itu? Kan yang namanya lomba, kan pada deg-degan. Siapa ini yang menang? Oh, saya menang apa enggak? Kalah enggak nih? Menang enggak nih? Kan orang pada, jangankan ketawa Pak, mungkin ngomong aja akan berkurang. Coba yang ikut lomba itu sebelum diumumkan Pak, walaupun lomba kecil-kecilan gitu, yang ikut lomba kemarin atau lomba apalah, pas mau diumumin itu kan pada diem. Iya kan, kira-kira menang apa kalah gitu ya, gimana kan, deg-degan. Jadi jangankan ketawa, ngomong pun sedikit ngomong Pak, bahkan nggak ngomong sama Pak, saking deg-degannya. Mestinya tuh begitu. Jadi kita itu habis lebaran itu yang dipikirkan, kira-kira Ramadan saya gimana ini. Kata beliau, loh ini anak ketawa-ketawa, emang sudah tahu bahwa Ramadan diterima gitu. Ama wallahi, demi Allah, kata Imam Hasan Al-Basri ini, demi Allah, lau kushifal ghata, seandainya disingkap penutup, artinya disingkap penghalang, seandainya kita tahu tentang amalan kita ini diterima apa enggak, sehingga kita kan terhijab nih, seandainya tersingkap, kita tahu semua itu, lashtaghalal muhsinu bi ihsani wal musii'u bi isaatih. Maka seandainya tersingkap, seandainya orang tahu, maka orang yang berbuat baik itu akan sibuk memikirkan kebaikannya, dan orang yang berbuat salah akan sibuk dengan kesalahannya. Jadi seandainya kita tahu Pak, hakikat amalan kita itu, kita akan sibuk, ya Allah, gimana ini, diterima apa enggak? Kalau enggak diterima, ya betapa ruginya. Udah capek-capek sebulan, enggak makan, enggak minum, tarawih. Nah kalau ditolak, coba Pak, bayangin andai kata ibadah kita ini yang 15 hari selama ini ditolak. Bapak enggak sedih? Bapak enggak takut ibadah selama ini ditolak? Bapak kan udah, kita ini ibadah kan udah puluhan tahun. Nah kalau ditolak, andai kata ibadah kita itu gak ada satupun yang diterima, Bapak gak takut? Coba bayangin, dibayangin aja. Kan betapa lelahnya dan capeknya, sia-sianya gitu. Itu kan membuat kita, jangankan ketawa, mungkin senyum pun agak berat gitu. Masya Allah. Jadi yang baik akan sibuk memikirkan kebaikannya diterima apa enggak. Bukan hanya orang baik, yang banyak dosanya, musi, orang yang suka berbuat dosa, itu juga sibuk, ya Allah gimana dengan dosa-dosaku. Kalau yang berbuat baik aja memikirkan diterima apa enggak, apalagi yang berbuat salah, wow gimana ini, lebih repot lagi. Coba yang ditangkap polisi itu, coba Pak, kalau ada orang berbuat salah terus ditangkap, coba telepon, bisa nggak dia ketawa-ketawa? Kan dia mikirkan gimana nih, kira-kira berapa tahun dia di penjara, kan begitu. Jadi yang dipikirkan akibatnya. Nah orang yang berbuat baik juga mikirin diterima apa enggak. Jadi orang yang berbuat baik yang dipikirkan diterima atau tidak. Orang yang berbuat salah, siksaannya apa, diampuni apa enggak gitu. Jadi kata beliau, aneh kalau ada habis lebaran tuh ketawa-ketawa, berpesta pora. Emang yakin Ramadannya diterima? Ini tentu ilmu tingkat tinggi Pak. Ya tentu mungkin biasa, ya namanya hari raya kan kita harus gembira gitu. Masa hari raya kita
nangis, kita sedih kan enggak. Ya walaupun kita enggak sedih-sedih amat, tapi minimal ini menjadi bahan pikiran kita, Pak. Jadi kalau kita gembira di hari raya, jangan larut lah. Jangan larut sehingga membuat seakan-akan ibadah kita itu sudah pasti diterima. Makanya ini Pak ya, masalah khauf dan roja ini saya mungkin pernah jelasinnya. Memang ada dua kubu itu kaum muslimin. Bahkan sebelum Nabi Muhammad datang, sejak Nabi Adam tuh semua nabi itu memang ada dua kubu itu. Ada kubu khauf, ada kubu roja. Jadi menyeimbangkan Pak, khauf dan roja ini agak susah memang. Jadi ada orang yang rojaknya tinggi, ada yang khaufnya tinggi. Contoh yang paling kontras itu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya itu khaufnya tinggi, Nabi Isa rojaknya tinggi. Makanya ini Pak, Nabi Yahya itu tiap hari nangis Pak. Tiap hari nangis. Nabi Yahya tiap hari ketawa, Nabi Isa tiap hari ketawa senyum. Jadi Nabi Isa itu orang yang bahagia sekali ya, kemana-mana ya senyum, ya nggak pernah jarang nangis ya senyum bahagia ya. Nabi Yahya tiap hari nangis. Dan suatu hari itu ditanya, ketemu nih Nabi Isa sama Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya saking khaufnya, padahal orang soleh Pak, Nabi yang nggak pernah nonton YouTube ya, apalagi lihat konser dangdutnya yang namanya Nabi nggak pernah. Tapi nangis terus, padahal dosanya dikit, mungkin nggak ada. Ditanya Pak, kata Nabi Yahya gini, Nabi Isa, Anda ini kok tiap hari ketawa, senyum-senyum, bahagia. Emang kamu nggak takut? Emang yakin amalmu diterima? Emang nggak takut sama neraka? Atau memangnya Anda pasti masuk surga? Mestinya kan kita itu takut, waspada. Gitu pertanyaan Nabi Yahya. Loh Nabi Isa balik nanya Pak. Nabi Isa, iya tapi Anda ini, kamu nih tiap hari, jangan kamu lah, panjenengan biar lebih sopan. Panjenengan ini tiap hari nangis terus. Emang kamu nggak yakin sama ampunan Allah itu? Allah Maha Pengampun, kamu nggak yakin dengan ampunan Allah, kasih sayang Allah? Ini nggak nangis terus. Emang kamu nggak bakal diampuni? Saya mah yakin Allah pasti mengampuni saya. Jadi dua-duanya ya sah-sah saja Pak. Jadi memang ada tuh sampai sekarang ya ada kiai yang model Nabi Yahya. Bahkan ulama-ulama hadis itu banyak tuh yang, bahkan sahabat pun seperti Sayyidina Umar Pak. Sayyidina Umar itu kuat begitu, sangar-sangar begitu, itu pipinya Sayyidina Umar itu ada bekas air mata. Jadi sangar beliau di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah beliau itu sering nangis. Sampai-sampai ada bekas di pipinya, bekas air matanya, saking seringnya nangis. Karena khaufnya tinggi. Jadi Bapak silakan milih lah, mau di kubu khauf tiap hari nangis, ya Allah gimana, atau di kubu roja yang nggak sedih-sedih amat, kan yakin Allah Maha Pengampun. Tapi kalau bisa sih ya diseimbangkan ya. Karena gini Pak, kalau terlalu roja, terlalu Allah Maha Pengampun, nanti kelas kita ya, kalau Nabi kan dijamin, kita nih biasanya dijadikan alasan Pak untuk malas-malesan. Itu yang keliru. Allah kan Maha Pengampun ya, walaupun gak banyak tahajud, jadi malas Pak tahajud duhanya itu. Jadi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dijadikan alasan untuk malas-malesan. Ya ibadahnya jadi kurang, ibadah sunnahnya jadi terabaikan. Lah itu pasti salah, pasti.
Karena ampunan Allah itu mestinya jadi alasan kita makin rajin. Kenapa rajin? Loh, Allah Maha Pengampun, makanya saya rajin supaya Allah mengampuni saya. Mestinya begitu. Jangan karena Allah Maha Pengampun ya nggak apa-apa berbuat dosa, ya salah. Loh, Allah Maha Pengampun kok malah mendurhakai, kan kurang ajar. Contoh gini, bapak punya atasan, dia orangnya baik, pemaaf lah. Setiap ada bawahannya berbuat salah dimaafin, pemaaf, nggak pernah marah. Apakah karena atasannya baik nggak pernah marah, lalu bapak kurang ajar, disuruh nggak pernah melaksanakan tugas? Ya gitu. Oh kan atasan saya baik ya, ada tugasnya nggak apa-apa, nggak usah dikerjain, orangnya baik. Ya ngaco Pak. Mestinya atasan baik kita tuh makin semangat untuk berbakti kepada beliau, makin rajin gitu. Saya semangat mengerjakan tugas karena atasan saya baik gitu. Sama Allah Maha Pengampun, mestinya kita itu makin semangat berbuat baik, makin takut berbuat dosa karena Tuhan kita itu Maha baik, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jelas ya? Nah, ini habis waktunya. Terakhir nih, penutup. Ya, terakhir wa anil Ahnafi ibnu Qais annahu qila lahu innaka syaikhun khabir wa inna as-saima yad'ifuka faqala inni a'udduhu li syarrin tawil was-sabru ala ta'atillahi subhanahu ahwanu minas sabri ala adzabi. Ini ada ulama besar namanya Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ditanya apa? Ditanya, Syekh, innaka syaikhun kabir. Anda kan udah sepuh. Syekh itu, syekh dalam bahasa Arab itu artinya orang tua banget. Udah sepuh. Kabir, udah tua. Jadi sepuh dan udah tua. Wa inna siyama yad'ifuka. Kamu kok puasa mulu itu. Udah tua kok puasa, kamu kan tersiksa dengan puasa. Mestinya udah tua begitu ya nggak usah puasa lah, kan udah sepuh gitu. Ngapain maksa-maksain puasa? Yad'ifuka itu artinya dia melemahkanmu. Kamu itu disiksa oleh puasa. Mestinya nggak usah puasa. Kamu kan udah tua. Faqala, dia jawab, inni a'udduhu li syarrin tawil. Aku itu a'udduhu li syarrin tawil. Aku sudah berbuat syarrin itu berbuat jelek, berbuat salah, tawil, lama sekali. Aku banyak kesalahan di masa lalu. Jadi aku itu sudah banyak kesalahan masa lalu. Was-sabru ala ta'atillahi subhanahu ahwanu minas sabri ala adabillah. Jadi aku meskipun tua, meskipun sepuh, aku lebih suka lebih ringan bagiku bersabar saat puasa, menanggung puasa daripada menanggung siksa. Jadi lebih baik aku tergopoh-gopoh terseok-seok menahan lapar puasa daripada nanti terseok-seok menahan siksa di neraka gitu. Jadi aku kan banyak salah. Aku membaca bahwa orang yang punya dosa itu akan disiksa. Aku membaca itu lama sekali. Aku tahu orang yang durhaka kepada Allah akan mendapat siksa yang pedih. Maka sekarang di akhir usiaku, di ujung usiaku ini, aku paksakan diriku menahan perihnya lapar, gak apa-apa dibanding nanti daripada menahan siksa. Gitu Pak. Mau milih mana Pak? Terseot-seot menahan lapar di dunia atau menahan siksa di neraka?
Kan nggak ada apa-apanya, Pak. Jadi artinya gini, beratnya ibadah di dunia ini nggak ada apa-apanya dibanding beratnya menahan siksa. Jadi ya sederhananya yang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, ya bersenang-senang ke tepian, kemudian. Cukup ya Pak ya. Ini fahadhihi hiyal ma'anil batinatu fis shaumi. Inilah semua makna-makna batin dari puasa. Jadi ya seperti itulah puasa yang sesungguhnya Pak. Ya, puasa khusus itu mempuasakan seluruh anggota badan, lahir maupun batin, dan ingat di ujungnya kita harus harap cemas. Kita tidak boleh terlalu pede, wah saya pasti masuk surga, saya pasti diterima, jangan juga. Tapi jangan juga kayaknya nggak mungkin diterima, ya nggak bisa juga, karena kita bukan Tuhan, kita nggak tahu yang mana yang diterima oleh Allah, yang mana yang enggak, karena kita hanya hamba. Supaya kita tetap khauf tapi roja juga. Tadi takut nggak diterima, tapi berharap diterima. Jadi begitu hidup kita itu, antara dua sayap itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini sampai ujung nggak ada yang bertanya. Saking jelasnya atau saking gak jelasnya. Nah, untuk selanjutnya Pak, saya tawarkan ke bapak-bapak. Ini kan udah selesai nih rahasia puasa, alhamdulillah udah selesai di pertengahan Ramadan. Berikutnya kita bahas rahasia zakat atau mengenai manfaat lapar, atau manfaat lapar itu sekaligus kebalikannya bahaya kenyang. Itu juga keren. Atau masalah syaitan. Itu juga gimana ini? Pilih Pak topik yang mau dibaca nanti. Atau semua diambil dikit-dikit tuh. Ya mas, rahasia zakat ya iya, manfaat lapar itu bahaya kenyang. Tapi kalau nggak terlalu ekstrim Pak ya, kalau bahaya kenyang itu takutnya nanti istrinya di rumah pada nanya, ini kok nggak pernah habis makanan selama ini ada apa, ini kok makanannya jadi berkurang drastis. Yang biasanya makan sepiring kok jadi setengah ini kenapa? Enggak ditanyain sama istri ya? Atau jangan-jangan belum diamalin ilmunya? Allah Pak. Gak ada Pak? Ada pertanyaan? Ya kalau enggak kita ada. Ya cukup ya, sudah jam 6 lewat. Mudah-mudahan kajian kita ini yang sejak awal Ramadan sampai sekarang mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk bisa sedikit demi sedikit mengamalkan yang kita tahu, karena tujuan ngaji ilmu itu ya selain mengharap berkah, kita juga tujuan utamanya adalah bisa mengamalkan. Dan berhubung yang kita bahas ini ilmu berat, maka mengamalkannya tentu nggak bisa sekaligus bertahap. Ya saya tidak, kajian ini sesungguhnya tujuannya bukan berarti melarang bapak makan, bukan, tapi melarang berlebihan. Hati-hati saat makan berlebihan, karena makan itu diperintahkan oleh Allah. Jadi jangan dikira ini kok disuruh lapar terus,
Bukankah ayatnya kulu mimma razaqakum, makanlah apa yang Allah berikan, kan ayatnya gitu. Kata Allah makanlah apa yang ada di bumi. Ini malah bukan gitu. Jadi tujuannya bukan melarang makan, tapi hati-hati. Makan melampaui batas normal itu justru ada bahayanya gitu. Makanya kalau ada ulama yang rela lapar berhari-hari, bukan menentang ayat yang menyuruh makan, bukan, melatih diri supaya enggak terlena dengan nafsu makan. Karena nafsu makan terutama saat iftar itu kan memuncak. Nah, kalau enggak hati-hati kita bisa bablas. Jadi bablas itu bukan hanya bablas tidur, bablas makan juga ada. Terutama saat habis lapar itu. Coba Pak, kalau Bapak sibuk, misalnya di luar Ramadan, sibuk kerja, lupa makan. Udah jam 3, lupa makan, lapar banget. Kan hati-hati kalau saat lapar itu bisa bablas. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jadi yang diberikan warning di kitab pengajian kita ini adalah bahaya kalau makan sampai berlebihan. Dan itu bisa terjadi kalau nafsu makan kita tidak dikendalikan gitu. Dan itu yang diharapkan dari puasa. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini mengurangi, karena ini mesin pencernaan ini kan non-stop. Sejak Bapak lahir, sejak makan ketika umur 6 bulan kan udah mulai makan sampai sekarang non-stop. Bayangin. Mesin mobil, coba mobil sejak dibeli nggak pernah mati mesinnya, kan bisa kebakar. Sesekali kan ada istirahatnya. Nah, Ramadan ini saatnya itu. Jadi Ramadan di siang hari istirahat dulu. Makanya kalau malam jangan langsung di full, bisa stop nanti, bahaya. Itu ya. Jadi ini mohon dipahami secara proporsional, bukan untuk berlebih-lebihan, bukan, tapi demi kebaikan kita, keselamatan dan kesehatan kita, karena itu adalah qu'udus syaitan atau wasailus syaitan, wasilah syaitan. Kita selama ini seringkali dijatuhkan syaitan lewat makan. Jujur saja, kita sering selama ini dikuasai syaitan lewat makan, dan makan sebutuhnya gitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa suduran wasi'a wa ruhan safiyya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik kama nawwartal arda bin nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Pandang kami semua hamba-hamba-Mu ya Allah. Setiap hari, setiap saat kami berupaya sebisa yang kami lakukan
untuk semakin bisa mengenalmu, untuk semakin bisa tunduk, untuk semakin bisa patuh padamu. Ya Allah, semua yang kami lakukan siang dan malam, semua tujuannya adalah dalam rangka mengabdi kepadamu. Kami bekerja mencari rezeki, menghidupi keluarga, supaya Engkau ridho, supaya Engkau memberikan hidayah pertolongan dunia akhirat. Ya Allah, jadikan seluruh aktivitas kami niatnya karena Engkau mencari ridho-Mu, sehingga dinilai ibadah dan bisa berbuah bekal yang akan kami bawa pulang menghadap kepadamu. Ya Allah, hamba di sisa usia ini ingin semakin lebih baik lagi, ingin meningkatkan kualitas ibadah, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kami tidak hanya menahan lapar haus, tapi kami bisa naik sedikit mempuasakan seluruh anggota badan. Puasa dari ngomong jorok, ngomong sia-sia, berucap yang menyakitin orang, berucap yang menzalimi orang, berucap dari semua yang menyakiti sesama, berlaku yang tidak diinginkan orang lain. Ya Allah, jadikan ibadah kami, ibadah puasa ini lahir batin menjadi ibadah puasa yang sempurna. Karena sekian lama kami beribadah puasa hanya lahiriah saja. Ya Allah, maka tuntun kami untuk mempuasakan batin, kalbu, dan seluruh anggota badan kami. Birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, ampuni seluruh saudara-saudari kami dimanapun berada. Yang belum puasa, bukakan pintu hidayah-Mu ya Allah untuk bisa menunaikan puasa. Yang belum sholat, beri hidayah supaya bisa sholat. Yang belum menutup aurat, bukakan hidayah untuk menutup aurat. Yang belum Islam, bukakan hidayah buat mereka ya Allah. Yang sudah istiqomah, berikan kekuatan untuk menjaga istiqomahnya. Yang sudah belajar puasa, belajar sholat, tambahkan kekuatan iman dan Islamnya. Yang sedang maksiat, bukakan pintu taubat. Innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahim, sembuhkan penyakit batin dan penyakit lahir kami. Antas syafi la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqam. Jaga kami semuanya dari segala fitnah, dari segala keburukan. Jaga kami dari semua hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk celaka, musibah, bencana, penyakit, virus. Hanya Engkau yang bisa menjaga kami. Innaka khairul hafidhina ya Allah. Ya Allah, jadikan masjid ini masjid yang berkah, jamaah yang salat di dalamnya hamba-hamba-Mu yang Engkau muliakan, yang Engkau tinggikan derajatnya. Semua pengurusnya, DKM dan petugasnya menjadi amal soleh dalam menjalankan tugasnya. Berikan semua kekuatan, kesehatan dalam menjalankan amanah ya Allah ya Arhamar Rahim. Berkahi Korps Marinir ya Allah. Mudahkan urusan dari komandannya sampai seluruh prajuritnya dan semua anggotanya ya Allah dalam menjalankan tugasnya, baik di dalam negeri atau di luar negeri atau dimanapun ya Allah. Dan buat yang gugur dalam kapal selam Nanggala 402 kemarin ya Allah, muliakan mereka di sisi-Mu, angkat derajatnya bersama para syuhada-Mu ya Allah. Berikan kekuatan anak istri dan keluarganya yang ditinggalkan. Berikan hikmah di balik musibah dan cobaan ini. Mudah-mudahan bangsa kami semakin mendapat berkah dari-Mu. Jauhkan dari musibah dan bencana. Turunkan keberkahan-Mu dari langit dan bumi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkahi juga keluarga kami ya Allah. Keluarga kecil, anak istri kami, orang tua, saudara, ponakan, kakek, nenek. Jadikan semuanya bertakwa padamu dan beramal untuk akhiratnya sampai meninggal husnul khotimah. Kumpulkan keluarga kami semuanya di dalam surga.
Karuniakan ilmu kepada anak-anak kami agar mengenal-Mu, agar tunduk dan patuh. Jangan biarkan anak kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Jangan biarkan menjadi anak yang berdosa ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak solehin dan salihah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukakan pintu rezeki yang halal barokah, sehatkan kami lahir dan batin ya Allah hingga akhir hayat husnul khotimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi 2 hari yang akan datang, dan besok seperti biasa kita ngaji fikih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti lembarannya sudah bisa dibawa ya, berarti sudah selesai. Nanti disimpan sebagai sejarah gitu. Dilaminating.